Tuhan, cukupkan aku baginya. Tuhan, cukupkan dia bagiku. Selamanya jagalah hatiku, jagalah hatiku, begitu juga dia. Di satu sudut langitku, hentikan tatapanku. Aku melihat masa depanku di wajahmu, dan aku cukupkan kamu bagiku. Aku cukupkan kamu bagiku. Yang menemani engkau di rumah, kasih salam pagi sehai, luar biasa. Sementara istri di rumah tidak kasih salam, tidak bilang selamat pagi mama. Terkadang kita lupa memberi hormat kepada orang yang kita cintai. Kadang juga kita sebagai orang tua, kita mengharapkan anak-anak untuk menyapa kita saat pagi. Mereka pergi sekolah, mereka beri salam. Pagi ayah, pagi ibu, pagi bapak, pagi mama. Mereka jabat tangan kita lalu mereka cium. Terus apa yang kita kasih buat anak-anak kita? Apa yang kita kasih buat mereka? Terkadang kalau kita cepat pakai sepatu. Bapak mau ke kantor, ini nanti bapak terlambat. Bapak antar kau dulu. Cepat karena bapak mau ke kantor. Kita kadang lupa. Ketika anak-anak kita, dia menyapa kita, lalu memohon. Dia menunjukkan akan kasih sayangnya kepada kita orang tua. Harusnya kita orang tua pun mengatakan kepada dia, Tuhan memberkati engkau. Kita kadang takut. Kita kadang merasa bahwa itu sesuatu yang lucu, sesuatu yang aneh. Apalagi orang Indonesia Timur dalam konteks orang Papua yang positif. Dia menyapa kita dan dia mencium tangan kita menunjukkan bahwa dia mengasihi kita. Maka kita pun sebagai orang tua harus mengasihi dia. Kita harus mengatakan, Tuhan memberkati engkau. Kita juga harus mengatakan Tuhan memberkati engkau. Saya ketika ada dalam bagian ini, di tahun 2023, khusus untuk majelis jemaat, dilaksanakan retreat pasangan suami istri. Ada yang baku kasih takut. Jangan datang. Nanti dia suruh ketemu baku-baku cium. Kita sudah umur begini, bikin malu saja. Apalagi lihat, dekor ini seperti pengantin. Lalu saling menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tidak seperti demikian. Bahasa sehari-hari orang bilang apa? Hoax. Menyebarkan sesuatu yang tidak punya kebenaran. Tetapi ketika kami ada dalam bagian retreat pasangan suami istri untuk majelis jemaat di tahun 2023, tempat ini dipadati oleh mereka. Lalu saya bilang bahwa kita butuh keluarga kita untuk terus dipulihkan Tuhan dari waktu ke waktu. Di situ mereka tertunduk. Mereka tertunduk dan mereka menyadari bahwa pentingnya kegiatan retreat pasangan suami istri adalah untuk kehidupan keluarga kita terus dipulihkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga yang tadinya dong berpikir tentang hal yang negatif, semua hilang. Dan ketika di tahun 2024, saya bilang, kita tidak kasih majelis jemaat.
kita bawa jemaat. Tetapi dalam percakapan, majelis jemaat juga ada dalam bagian ini. Sehingga terima kasih ada beberapa teman-teman majelis yang juga ada bersama di sore hari ini. Kita menginginkan supaya kehidupan keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Kadang kita bahagia, kadang kita menangis. Tanpa sadar, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, dalam berjalannya waktu, satu sama lain terkadang merasa disakiti oleh pasangannya. Suami, kenapa dia tidak mencintai saya? Kata-katanya melukai hati saya. Saya tidak mampu, Tuhan. Suami berkata, kenapa istri saya tidak menghargai saya? Kata-katanya sangat menyakiti hati saya, membuat saya terluka. Tuhan, kenapa Tuhan kasih istri saya yang kasar, tidak menghargai saya? Perilakunya membuat saya meneteskan air mata. Istri menyakiti suami. Saya tidak sanggup dengan dia lagi. Saya lebih memilih untuk berpisah darinya. Karena ketika saya mendengar dia memaki-maki saya, hati saya seperti diiris-iris oleh benda tajam. Dan tidak hanya dengan kata-kata yang kasar, perilaku yang kejam. Dia memukul saya. Dia tidak menghargai saya. Tubuh saya dibuat memar karena tindakan yang dilakukan. Saya malu. Saya harus menerima kata-kata kotor di tengah orang banyak. Harga diri saya diinjak. Bibir tak mampu berkata, istriku, aku sangat mengasihimu. Yang ada adalah pertengkaran. Yang ada hanya kekerasan. Yang ada hanya rasa benci. Yang ada dalam hari-hari yang dilalui ingin membalas sakit yang dirasa,
ingin membalas dengan perbuatan-perbuatan yang kejam. Suami kepada istri, sebaliknya istri kepada suami. Apakah dapat dikatakan kita terbuka di hadapan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup kita? Mungkin bagi kita, waktu sudah berlalu. Saya sudah tidak ingat. Tetapi di saat ini, Tuhan minta dari kita, supaya kita mau mengampuni. Kita mengampuni istri kita. Kita mengampuni suami kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan Dia minta dari kita, supaya kita juga mau mengampuni. Kita juga mau mengasihi. Seperti Kristus. Dia mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita. Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga biarlah kita sekalian mau memberi pengampunan, supaya hidup rumah tangga kita terus diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mengampuni saya, mengapa saya tidak mengampuni suami saya? Kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa saya, mengapa saya tidak mengampuni istri saya? Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kita katakan mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu tidak boleh menatap kepada Ibu Pendeta. Tataplah pada salib yang ada di depan Bapak Ibu. Di salib ini menggambarkan tentang karya Kristus yang besar. Dia rela mengampuni setiap dosa kita, supaya kita menerima keselamatan dari Dia. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kalau Tuhan Yesus kasih
buat saya dan saudara, maka kita harus menunjukkan kasih itu kepada sesama kita dalam genggaman tangan yang erat. Suami dan istri mau mengatakan bahwa kita saling mengasihi. Bapak dan Ibu tetap berpegang tangan. Bapak Ibu simak kalimat dari lagu atau nyanyian ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh.